Dapat haiwan tau lundaya, perurum maru nakro wang bawang. Tuhan Yesus mere furwan wan tau. Lundaya, 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 Krayan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Edi Chandra SP, NDH 04, Jabatan Sekretaris pada Kecamatan Krayan Barat. Saya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara, kelas Kabupaten Nunukan angkatan yang ke-7. Kecamatan Krayan Barat merupakan hasil pemekaran dari kecamatan induk, yakni Kecamatan Krayan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2015. Pemekaran kecamatan dilakukan sebagai bentuk pengembangan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan untuk meningkatkan pelayanan publik, kepentingan strategis nasional, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan Krayan Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan Krayan Barat ini terdiri dari 25 desa, sehingga kebutuhan perekonomian wilayah ini sebagian besar berasal dari negara tetangga Malaysia. Satu-satunya akses untuk bisa mencapai wilayah ini dari Kecamatan Nunukan harus ditempuh melalui transportasi udara melalui penerbangan dari Bandara Nunukan ke Bandara Perintis Longbawan, Kecamatan Krayan. Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan merupakan perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Krayan Barat memiliki sebuah gedung kantor pemerintahan yang baru difungsikan dalam 2 tahun terakhir. Gedung kantor ini berada di Desa Lembudut dan letaknya cukup jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga untuk bisa menuju kantor kecamatan, masyarakat membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar, dengan kondisi akses jalan yang sepenuhnya belum memadai untuk dilewati oleh kendaraan, apalagi di saat kondisi cuaca yang kurang baik. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat belum tersedia dengan baik, ditambah lagi dengan sarana telekomunikasi yang hanya bisa menggunakan jaringan 3G dan belum bisa mengakses internet. Kinerja pelayanan di Kecamatan Krayan Barat sesuai tugas dan fungsi organisasi dapat dilihat dari beberapa jenis pelayanan utama, yaitu pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan izin usaha mikro kecil, dan pelayanan legalisasi dokumen layanan lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Krayan Barat adalah dengan menghadirkan inovasi dalam rangka memperbaiki pelayanan administrasi melalui mekanisme jemput bola. Karena itu, pada kesempatan ini, dalam aksi perubahan yang dirancang, Reformer mencoba menerapkan gagasan inovatif berupa penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu peningkatan kinerja melalui pos layanan administrasi desa di Kecamatan Krayan Barat, yang merupakan suatu inovasi pelayanan dokumen administrasi yang dilakukan oleh aparatur kecamatan yang biasanya melayani masyarakat di kantor kecamatan. Namun dalam melakukan aksi perubahan ini, bentuk pelayanan yang diberikan melalui mekanisme jemput bola, yaitu pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat di desa, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan, baik yang terkendala dengan waktu ataupun berbagai aktivitas yang tidak memungkinkan masyarakat datang langsung ke kantor kecamatan. Adapun beberapa jenis layanan dokumen administrasi desa yang diberikan dalam perubahan ini adalah pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi keuangan desa, pelayanan administrasi perizinan usaha, pelayanan administrasi wajib pajak, dan pelayanan administrasi pertanian, perikanan, dan peternakan. Dalam melakukan aksi perubahan ini ada beberapa tahapan atau milestone yang dilaksanakan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, Reformer melakukan konsultasi kepada mentor tentang rancangan aksi perubahan yang dilaksanakan.
Kemudian melakukan rapat tim efektif untuk menunjuk staf yang akan membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan. Setelah itu, reformer melakukan koordinasi ke stakeholder eksternal untuk meminta dukungan terhadap aksi perubahan ini. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan aksi perubahan. Dalam pelaksanaan ini, reformer terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai rancangan aksi perubahan kepada kepala desa yang nantinya akan dilaksanakan, dan selanjutnya reformer melakukan pelayanan dokumentasi administrasi desa di 6 desa yang berada di wilayah Kecamatan Krayan Barat. Pelaksanaan pelayanan dokumen administrasi desa yang pertama dilaksanakan di Desa Pak Delung, di mana kantor desa ini dijadikan pos untuk melakukan pelayanan terhadap Desa Pak Urut, Desa Pak Kemut, Desa Pak Butal, dan Desa Pak Delung. Selamat pagi. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di lokasi Tanjung Karya bahwa pelayanan dari Kecamatan Krayan Barat telah berada di kantor desa Padelung untuk melayani Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan dokumentasi atau dokumen administrasi desa, baik KTP, kartu keluarga, surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan. Jadi pelayanan dibuka mulai pagi ini sampai besok. Diharapkan kepada masyarakat yang bermasalah dengan administrasi supaya segera merapat ke kantor desa Padelung. Pelayanan di desa ini dilakukan selama 3 hari, dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Di dalam melakukan pelayanan ini, reformer melibatkan tim efektif dari masing-masing seksi pada kecamatan yang sesuai dengan bidang pelayanannya. Dalam pelaksanaan pelayanan, respon dan antusias masyarakat sangat besar sekali dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dokumen administrasi yang diberikan, antara lain pelayanan administrasi kependudukan seperti permohonan perubahan domisili RT pada kartu keluarga, perekaman dan cetak EKTP, permohonan tidak bernik bagi warga yang belum memiliki identitas kependudukan, dokumen kematian, surat pindah antar desa, dan melakukan evaluasi dan pembagian berkas terhadap permohonan pencairan dana desa tahap ketiga tahun anggaran 2023, serta melakukan pembinaan dalam permohonan untuk pengajuan usulan kebutuhan sarana produksi pertanian bagi kelompok tani. Pelaksanaan pelayanan dokumen administrasi desa yang kedua dilaksanakan di Desa Lembudut, di mana kantor desa ini dijadikan pos untuk melakukan pelayanan terhadap Desa Longtugul dan Lembudut. Pelayanan di desa ini dilakukan 2 hari dan dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Di dalam melakukan pelayanan ini, reformer juga melibatkan tim efektif dari masing-masing seksi pada kecamatan yang sesuai dengan bidang pelayanannya. Dalam pelaksanaan pelayanan, respon dan antusias masyarakat juga sangat besar, seperti saat pelayanan sebelumnya di Desa Padelung dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi. Di 2 desa ini terdapat beberapa dokumen administrasi yang diberikan pada pelayanan administrasi kependudukan, antara lain permohonan perubahan domisili RT pada kartu keluarga, perubahan status pendidikan, pernikahan pada kartu keluarga, perekaman dan cetak EKTP, perubahan NIK ganda, permohonan tidak bernik bagi warga yang belum memiliki identitas kependudukan, surat pindah antar desa dan provinsi, dan memberikan surat keterangan izin usaha mikro, kecil, dan menengah, serta melakukan evaluasi dan pemeriksaan berkas terhadap permohonan pencairan dana desa tahap ketiga tahun anggaran 2023. Untuk selanjutnya, di dalam tahapan pelaksanaan aksi perubahan ini, reformer bersama tim efektif kependudukan untuk melakukan penginputan data kependudukan serta mengajukan surat permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Servianus SIPMC, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan,
mendukung penuh aksi perubahan peserta PKA Edi Chandra SP dengan judul peningkatan kinerja melalui pelayanan administrasi desa di Kecamatan Krayan Barat. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini dapat menjadi motivasi bagi Nunukan yang maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Helmi Pudaslikar, SIP MAP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Pada hari ini menyampaikan dukungan atas aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Edi Chandra SP selaku Sekretaris Kecamatan Krayan Barat, di mana pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-7 ini mengangkat aksi perubahan dengan judul peningkatan kinerja melalui pos layanan administrasi desa di Kecamatan Krayan Barat. Tentu kita mengetahui dengan adanya tantangan hambatan geografis yang sulit di sana, kehadiran pos layanan administrasi desa bisa menjangkau dengan lebih cepat beberapa layanan administrasi di desa untuk bisa dilayani dengan lebih baik, bisa dipercepat penyelesaiannya sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ada di desa. Semoga inovasi ini bisa terus bergerak, dimanfaatkan lebih luas bagi masyarakat-masyarakat desa di sekitar dan memberikan manfaat yang lebih besar. Terima kasih, selamat sukses untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agustinus Palentek, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan oleh Edi Chandra SP selaku Sekretaris Kecamatan Krayan pada pelatihan kepemimpinan administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara kelas Kabupaten Nunukan tahun 2023, yang dalam hal ini mengangkat tema aksi perubahan peningkatan kinerja melalui pos layanan administrasi desa di Kecamatan Krayan Barat. Saya yang bernama Ferindi selaku Sekretaris Desa Pakemut sangat mendukung sekali aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Edi Chandra Sekcam Krayan Barat dengan judul peningkatan kinerja melalui pos pelayanan administrasi desa di Kecamatan Krayan Barat. Saya dan sebagai masyarakat Desa Padelung sangat mendukung sekali aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Edi Chandra Sekcam Krayan Barat dengan judul peningkatan kinerja melalui pos layanan administrasi di Kecamatan Krayan Barat. Melalui aksi perubahan ini sangat bermanfaat sekali dan membantu serta memudahkan kami dalam melakukan pengurusan kartu keluarga dan KTP sehingga bisa menghemat biaya dan waktu sehingga tidak perlu lagi ke kantor camat yang jaraknya cukup jauh dari rumah kami. Harapan kami semoga pelayanan ini bisa terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang terbantu. Beberapa hasil dari aksi perubahan yang telah dilakukan ini adalah yang pertama, penerbitan dokumen kependudukan, yaitu cetak KK perubahan sejumlah 108 KK, cetak KK baru sejumlah 5 KK, cetak EKTP sejumlah 9 KK, keterangan surat pindah antar provinsi sebanyak 2 orang, penerbitan dokumen tak bernik sebanyak 1 orang, perubahan duplikat ganda pada kartu keluarga sebanyak 3 orang, dan yang kedua, pemberian izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, pemberian rekomendasi pencairan dana desa tahap ketiga tahun anggaran 2023 kepada 3 desa.